Kisah ini tuh datang dari Wak kita yang bernama Imah dari Jawa Tengah. Halo Kak Imah. Nah jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2000-an ketika Imah itu lagi susah-susahnya nyari kerja Wak. Apalagi waktu itu Imah nih nggak lulus sekolah dan nggak punya ijazah. Kerjaan yang bisa dia lakukan pun terbatas. Nah waktu itu yang bisa Imah andalkan cuman ya tenaganya aja Wak. Mau disuruh bersih-bersih bisa, jadi ART nggak apa-apa, jadi tukang masak boleh, atau bahkan jadi kuli panggul pasar pun nggak apa-apa. Nah Imah ini mau kerja apapun asal dapat uang. Dia sering tuh keliling nyari kerja dengan naik sepedanya kan. Dia datengin lah rumah orang, dia datengin komplek pertokoan, warung kelontong, dan tempat manapun yang sekiranya butuh karyawan. Tapi setelah dicoba satu persatu Wak, sayangnya hasilnya nihil, nggak ada yang mau ngasih dia kerjaan di hari itu. Di situ Imah udah capek kali, dan ya karena hari juga udah terlanjur sore Wak ya, Imah memutuskan untuk istirahat bentar nih sebelum nanti dia pulang. Imah pun menepikan sepedanya tepat di depan sebuah rumah besar. Bentuk rumah itu Wak mirip dengan rumah khas Jawa zaman dulu. Bentuknya joglo, atapnya juga tinggi, tiang-tiang kayunya juga besar, dan halamannya luas sekali dia. Nah, Imah tuh nggak tahu itu tuh rumahnya siapa. Imah cuma menduga kalau pemiliknya pasti rajin bersih-bersih karena rumah itu terlihat rapi Wak, terlihat terawat gitu loh. Sambil menatap rumah besar itu, Imah ngebatin, kalau aku punya uang banyak, aku maulah bikin rumah yang besar kayak gini biar nanti muat semua keluarga aku di dalam. Tapi gimana mau dapat uang kalau masih nganggur kayak gini? Zaman sekarang kok susah kali ya cari kerja. Padahal setan yang nggak kerja aja tetap bisa makan. Itu sampai ngedumel kayak gitu Imah Wak. Nah terus setelah dia istirahatnya cukup nih ya, Imah mau pulang. Dan tepat sebelum dia mengayuh sepedanya, tiba-tiba dari dalam rumah besar itu keluar Wak sepasang suami istri yang kelihatannya udah berumur. Si suami pakai baju koko sama pakai sarung, sementara istrinya pakai gamis panjang yang tertutup dari atas sampai bawah. Imah menduga mereka berdua inilah pemilik si rumah besar itu. Imah mikir, mumpung mereka lagi ada di luar, aku tanya sekalian aja lah ya, siapa tahu mereka lagi butuh orang untuk bersih-bersih, kata Imah. Imah pun memarkirkanlah sepedanya lagi dan langsung nyamperin si pemilik rumah itu Wak. Nah karena penampilan mereka terlihat agamis, Imah manggil mereka dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji. Imah nggak tahu nama mereka siapa, tapi gara-gara penampilannya itu udah Pak Haji Bu Haji gitu. Imah bilang, Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, kenalin Pak, saya Imah. Pak maaf ya gangguin waktunya, saya cuma mau nawarin jasa saya Pak, barangkali Bapak sama Ibu Haji lagi butuh bantuan untuk bersih-bersih rumah. Kebetulan saya lagi nyari kerjaan Pak, Bu, tapi belum dapat, kata dia. Tanpa diduga Pak Haji sama Bu Haji nih Wak nyambut Imah dengan ramah. Mereka bilang, wah waalaikumsalam. Oh iya Imah, asalnya dari mana Dok? Kata dia. Saya dari desa sebelah Pak Bu ya, sekitar 7 km lah dari sini. Oh lumayan jauh juga ya. Sebelumnya Imah udah pernah kerja apa? Kata si ibunya. Iya Bu, lumayan jauh tapi nggak apa-apa soalnya kan saya juga bisa naik sepeda. Saya dulu pernah Bu jadi tukang bersih-bersih, jadi kuli angkut juga pernah kok Bu, Pak gitu. Oh gitu. Nah kebetulan kami juga memang lagi butuh orang untuk bantu bersih-bersih karena kami cuma tinggal berdua aja di sini. Kalau kamu mau besok pagi kamu boleh datang ke sini ya Dok ya. Besok udah bisa mulai kerja. Itu kata Bu Ajinya. Wah dengar itu Imah pun langsung ngucap syukur berkali-kali. Alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Ibu Bapak udah nerima saya kerja di sini. Akhirnya saya dapat kerjaan juga. Besok pasti saya akan pagi-pagi datang ke sini. Sekarang saya pamit pulang dulu ya Pak, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Katanya dapat kerjaan Imah hari itu. Keesokan harinya sekitar jam 7 pagi Imah udah datang lagi Wak ke rumah besar itu. Sama kayak kemarin Pak Haji dan Bu Haji juga menyambut kedatangan Imah dengan sangat baik. Bu Haji bilang, Dok, tugas kamu di sini cuma bersih-bersih aja ya. Kamu ya nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel lantai. Nanti buat urusan makan biar ibu aja yang masak atau nanti biar ibu yang beli di luar. Kamu tinggal nyuci alat masak yang udah kotor aja ya Dok ya. Bisa kan? Kata, oh bisa Bu, aman. Saya udah biasa kok bersih-bersih kayak gini gitu. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Kalau ada yang bingung nanti langsung tanyain aja ya Dok ya, katanya. Oh iya Bu, ini mohon maaf sekali. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, yaitu soal gaji nih. Kalau nggak merepotkan ya Bu, Pak, apa boleh saya dibayarnya harian aja? Soalnya kalau nunggu sebulan kayak terlalu lama Bu, Pak. Saya butuh kebutuhan untuk makan dan kebutuhan lain sehari-hari Pak, Bu gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, soal itu aman. Nanti tiap sore kalau kamu sudah selesai kerja, kami langsung bayar upahnya ya. Habis itu kamu boleh langsung pulang. Oh ya Bu, makasih ya Bu, Pak. Dah, hari itu Imah langsung lah memulai pekerjaannya Wak.
Sesuai instruksi dari Pak Haji dan Bu Haji, Imah langsung nyapu, dia ngepel, nyuci piring, dan juga nyuci baju. Karena yang tinggal di rumah itu cuma 2 orang, Wak, jadi barang-barang kotornya pun ya nggak banyak. Hari itu Imah cuma nyuci beberapa pasang pakaian di ember, 3 piring kotor, dan 1 mangkok yang berisi sisa sayur lodeh. Cuman itu aja. Nah, tanpa terasa beberapa pekerjaan sudah selesai, sore pun tiba. Gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah udah selesai ngeberesin semuanya. Dan habis itu dia mau langsung pamit pulang. Dia kan memang yang pulang pergi ya kan. Nah, di saat yang sama Pak Haji sama Bu Haji ini lagi pada di kamar, Wak. Imah pun ngetok lah pintu kamar mereka kan. Pak, Bu, permisi, kerjaan saya sudah selesai, saya mau pamit pulang dulu, katanya. Nah, Pak Haji yang nyahut dari dalam, oh iya Ndok, makasih banyak ya, upah kamu saya taruh di bawah taplak meja samping TV, ambil aja nggak apa-apa, kata si Pak Haji. Nah, waktu itu Pak Haji sama Bu Haji tuh sama sekali nggak keluar kamar, Wak, cuma diteriakin dari dalam aja. Imam mikir, apa mungkin mereka mau siap-siap sholat asar ya, gitu. Ya udahlah, nggak usah ditunggu, yang penting aku kan udah pamit dan upahnya juga sudah disiapkan. Dah, Imah pun segeralah ngambil uang itu dekat samping TV itu. Memang ada. Udah diambil, baliklah dia naik sepeda. Keesokan paginya di jam yang sama, Wak, di jam 7 pagi nih hari kedua, Imah datang lagi lah ke rumah itu. Di saat yang sama Pak Haji dan Bu Haji juga lagi duduk di teras. Nah, ngelihat kedatangannya Imah, Pak Haji sampai bilang kayak gini, udah nyampe Ndok, rajinnya, kata dia. Oh iya Pak, Imah izin masuk dulu ya Pak ya, mau bersih-bersih. Oh iya Ndok, yang betul ya kerjanya gitu. Nah, ngelihat sikap Pak Haji sama Bu Haji yang seramah sebaik itu, Wak, Imah tuh udah kayak ngerasa senang kali rasanya. Imah jadi makin semangat lagi kerja. Waktu itu hal pertama yang dia lakukan ya kayak kemarin, dia nyapu, ya kan, udah selesai nyapu dia ngepel lantai. Sampai di sini semuanya masih aman-aman aja, Wak. Tapi waktu dia lanjut ke dapur mau nyuci piring, Imah sadar ada yang janggal. Loh, kok piring kotornya sama kayak yang aku cuci kemarin? Seingatku kemarin aku nyuci apa tadi? 3 piring kotor sama 1 mangkok sisa sayur lodeh kan. Hari itu sama juga, Wak. Kok sama lagi? Ini apa ibu sama bapak memang suka makan lodeh mungkin ya? Imah sempat diam bentar tuh sambil dia perhatiin cucian piring kotor itu kan. Dan semakin dia perhatikan, makin ada yang janggal lagi, Wak. Semua piring dan mangkok kotor itu diletakkan di posisi yang sama, persis macam kemarin, dan piring sama itunya juga sama warnanya, bentuknya juga sama kayak kemarin. Semuanya ditaruh di dekat tempat cuci piring. 3 piring kotor yaitu ditumpuk jadi 1, terus mangkok sisa sayur lodeh ditaruh di atas. Itu perasaan kemarin juga piringnya ini juga lah, posisinya juga sama kayak gini. Ini piring mangkok banyak kok di sini, kok masih kayak gini lagi ya? Apa aku yang salah ingat ya? Apa bisa jadi juga ini memang kebiasaan mereka berdua nih, ya kan? Pakai piring yang sama terus taruhnya tetap di situ apa segala macam. Makannya juga tetap mau itu aja, lagi suka-suka makan sayur lodeh apa gimana ya kan? Ah ya udahlah biarin aja, kata si Imah. Emang nggak begitu ngambil pusing tuh sama kejanggalan yang tadi. Dia lanjutlah lagi kerja, dicuci lagi piringnya. Terus habis selesai nyuci piring, Imah mau nyuci baju. Di sini ada lagi yang janggal waktu cuci baju ini. Baju-baju kotor yang mau dicuci Imah hari itu juga sama persis dengan baju-baju kotor yang udah Imah cuci kemarin. Semua pakaian itu udah numpuk lagi di dalam ember. Heran lah si Imah kan, kok baju-baju ini lagi? Ini kan baju udah kering kemarin. Kok hari ini udah mau dicuci lagi? Apa kemarin bapak ibu sempat ada acara terus pakai baju ini terus kotor, habis itu pagi ini ada lagi ya? Terus baju-baju kotor yang dipakai kemarin kemana? Kok cuman ini aja, ya kan? Imah sempat nanya sama Bu Aji waktu itu, Bu, ini ada pakaian kotor lain nggak Bu yang belum dimasukin ke dalam ember, kata dia. Oh enggak kok, udah cuman itu aja yang kotor, katanya. Oh ya baiklah Bu, gitu kan. Akhirnya mesti kerasa ada yang janggal, Wak. Lagi-lagi Imah mengabaikannya dan lanjut kerja aja seperti biasa. Dia nggak begitu mau banyak nanya-nanya gitu kan, baru masuk kerja lah pula. Akhirnya dia dicuci lagi lah itu baju. Nah, singkatnya semua pekerjaan di hari kedua itu selesai. Dan gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah langsung siap-siap mau balik ini. Sama seperti kemarin, sore itu Pak Haji dan Bu Haji juga lagi ada di kamar. Dan pas Imah pamit, lagi-lagi tanpa keluar dari kamar, Pak Haji cuma bilang, upahmu sudah tak taruh di bawah taplak meja samping TV ya Nduk, ambil aja gak apa-apa, katanya. Dah, oh iya Pak, makasih, Imah pulang ya. Dia pergilah ke sebelah ambil duitnya, baliklah dia. Sama, dia nggak keluar. Kan harinya, Wak, di hari ketiga nih, pada jam 7 pagi, datang lagi lah Imah ini ke rumahnya Pak Haji Bu Haji. Pagi itu Imah memulai pekerjaannya, bukan nyapu dalam, tapi nyapu depan, Wak. Nyapu halaman depan rumah yang memang udah lumayan penuh sama daun-daun kering. Dan nyapu, udah serat.
Pas lagi nyapu, salah satu tetangganya Pak Haji, kita sebut aja lah namanya Bu Darmi, tiba-tiba datang nyamperin Imah. Bu Darmi nanya, "Mbak, sampean keluarganya bapak yang punya rumah ini?" Kata Imah jawab, "Oh, maksudnya Pak Haji, Bu." "Oh, bukan, Bu, saya di sini cuma kerja bantu bersih-bersih aja," katanya. "Oh, iya Pak Haji." "Oh, tak kira sampean masih keluarganya beliau." "Ya udahlah, alhamdulillah setidaknya rumah ini jadi ada yang ngerawat," kata si Bu Darmi. Dengar itu bingung lah si Imah kan, kenapa Bu Darmi bilang kayak gitu? Rumahnya jadi ada yang ngerawat. Emang sebelumnya rumah ini nggak ada yang ngerawat? Kan Pak Haji sama Bu Haji tinggal di sini. Toh sebelumnya rumah ini juga kayak kerawat kali, kok bersih? Pasti sebelumnya mereka ini juga rajin bersih-bersih di sini. Kok malah dibilang macam nggak kerawat? Cuma di situ Imah diam aja, Wak. Terus nggak lama sih Bu Darmi bilang lagi, "Kalau nggak salah saya Mbak ya, rumah ini tuh udah lama loh kosongnya, sekitar 3 tahunan gitu loh. Makanya saya kaget waktu ngeliat sampean di sini," katanya. "Hah? Kosong? Kan ada Bu Haji, Abang sama Pak Haji, Bu." "Oh, mereka udah lama nggak tinggal di sini," kata Bu Darmi. "Udah lama. Pas kemarin saya ngeliatin ada sampean, sebenarnya saya pengen nanya, Mbak, kamu lagi ngapain kok di rumah kosong sendirian?" Kata si Bu Darmi. Dengar itu ya, gimana Imah nggak makin bingung kan? "Saya nggak sendirian loh, Bu. Saya ketemu langsung sama Pak Haji, Bu Haji kemarin. Mereka sendiri kok yang nerima saya kerja di sini. Nggak mungkin lah saya bisa masuk ke dalam," kata kayak gitu. Dia yang jadi kelihatan diam agak lama, Wak. Dari ekspresinya kelihatan seolah-olah dia kayak mau bilang sesuatu gitu. Tapi akhirnya situ Mbok Darmi bilang, "Ya udahlah ya kalau gitu, hati-hati ya kerjanya ya, saya permisi dulu." Tanpa ngomong apa-apa lagi, Mbok Darmi langsung balik badan dan dia udah berjalan aja pergi ninggalin si Imah. Imah natap lah Mbok Darmi kan, campur aduk perasaan aku di situ Nadia. Percakapan tadi betul-betul macam ngusik pikirannya Imah gitu loh. Apa Mbok Darmi bilang rumah ini kosong? Kok jelas-jelas ada Pak Haji, Bu Haji di rumah kok. Apa Mbok Darmi mungkin yang udah lama gak ketemu sama dia orang, makanya dia bilang, makanya dia pikir rumah ini kosong. Tapi kok bisa ya Mbok Darmi bilang rumah ini udah kosong 3 tahun? Masa selama ini mereka gak pernah ketemu? Orang bapak sama ibu juga sering kok duduk di teras. Dia aja nih yang jarang bersosialisasi. Pikirnya Imah awal-awal kayak gitu. Dia gak mau mikir aneh-aneh tuh. Untuk kesekian kalinya Imah mengabaikan kejanggalan itu lagi. Imah lebih milih untuk fokus kerja aja di sana. Dia nggak mau ngecewain Pak Haji sama Bu Haji yang udah baik kali sama dia ngasih kerjaan. Seminggu dia kerja di sana. Suatu pagi Imah mulai sesuatu, Wak. Imah merasa kalau semua yang dia kerjakan di sana itu selalu sama, persis macam siklus yang berulang-ulang. Selama 7 hari itu dia selalu nyuci 3 piring kotor dan 1 mangkok berisi sisa sayur lodeh. Dia selalu nyuci setelan baju kotor yang sama di embernya. Tiap habis azan asar pasti nggak pernah enggak Pak Haji sama Bu Haji ini langsung masuk kamar tanpa keluar lagi. Dan Pak Haji akan selalu nyelipin upahnya Imah di bawah taplak meja tepat di samping TV. Selalu, rutinitasnya selalu kayak gitu, nggak pernah berubah sama sekali. Heran lah si Imah di sini. Ini udah hampir seminggu loh. Masanya selama ini bapak sama ibu cuma makan sayur lodeh aja kan. Bahkan jumlah piring kotornya pun sama, bentuknya sama, dan selalu ditaruh di posisi yang sama. Udah gak betul, aneh kan? Dan yang makin bikin Imah ini heran lagi, wah itulah tadi soal cucian bajunya. Dari awal kerja sampai seminggu kemudian, baju kotor yang muncul di ember itu selalu setelan yang sama, persis seperti hari pertama dia datang. Itu terus. Padahal tiap pagi waktu dia nih datang kerja, Pak Haji sama Bu Haji ini selalu pakai baju yang beda-beda loh. Dan malamnya pun mereka pasti bakal ganti baju lagi kan sebelum masuk kamar. Logikanya besok pagi itu kan harusnya baju-baju yang mereka pakai itulah yang ada di ember. Tapi ini kenapa nggak pernah? Yang muncul malah selalu setelan yang sama. Wah itu lagi. Seolah-olah baju lain tuh macam nggak pernah dipakai dan nggak pernah kotor gitu loh. Macam setelah dipakai malamnya, habis itu disimpan lagi dalam lemari. Baju yang udah dicuci sama Imah, itulah yang ditaruh ke dalam apa? Ke dalam ember. Kemana pergi baju-baju kotor tuh? Kenapa hampir seminggu ini yang Imah cuci itu cuma setelan baju yang itu aja? Ngapa? Akhirnya di hari itulah Imah merasa semua kejanggalan udah kayak macam nggak masuk akal. Udah mulai nggak masuk akal. Dia udah coba mikir positif, cuma kok aku cari logikanya satu persatu, makin dicari tuh makin nggak ketemu gitu loh. Imah sampai kepikirannya apa? Cuman aku aja ngerasanya kayak gini nih. Atau mungkin memang ada sesuatu yang salah di rumah ini. Rasa nggak tenang itu pun terus kebawa di kepalanya siapa ini, kepala si Imah sepanjang perjalanan pulang waktu dia balik itu. Nah karena kebingungan dan dia juga butuh jawaban, Wak, Imah pun akhirnya kepikiran untuk nanya ke orang yang lebih paham soal hal-hal kayak gitu. Jadi di kampung itu tuh ada satu orang tua
tua yang katanya bisa ngelihat sesuatu yang nggak kasat mata kayak gitu lah, Wak. Makanya setelah dia pulang kerja, Imah memutuskan untuk mampirlah ke rumah orang ini. Ini kita sebut aja lah namanya Mak Iban ya. Nah di situ Imah pun menceritakan semua kejanggalan yang dia temui di rumahnya Pak Haji itu. Bu, Mak, jadi gini Mak. Semua diceritain. Nah denger itu, Mak Iban ini pun langsung memberikan Imah sebotol air putih yang udah dibacain mantra-mantra kayak gitu lah maksudnya. Nah seolah sudah paham apa yang dialami sama Imah, Wak, Mak Iban bilang lagi, besok pas kamu masuk kerja dan nemuin hal janggal lagi, kamu langsung minum air itu ya. Memang apa yang akan terjadi setelah saya minum air ini? Apa, Mak? Gitu. Udah minum aja, nanti kamu tahu sendiri. Si Mak Iban. Dah, singkatnya setelah keesokan paginya tiba, Imah berangkat kerja lah nih, Wak, ke rumahnya Pak Haji ya kan, sambil ngebawa sebotol air putih dari Pak Iban tadi. Nah di hari itu segala sesuatunya masih sama seperti di hari pertama kemarin, Wak. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Imah masih terjebak di siklus yang itu-itu aja. Masih cuci piring yang sama, baju yang masih sama. Udah mulai agak gelisah di situ kan. Gelisah, penasaran dan sekaligus takut juga, Wak. Imah heran. Kan masih ini lagi. Akhirnya nih mumpung Pak Haji sama Bu Haji lagi di kamar, Wak, Imah yang udah nggak tahan ini langsung lah dia minum air putih yang dikasih sama Mak Iban tadi ya kan. Oke, masih kayak gini. Ini dia nggak beres nih pasti. Dibuka, diminum lah sama dia. Dengan jantung berdebar-debar, Wak, Imah menunggu semua air itu sampai habis. Nggak dikit ya minum, dihabiskan sama dia. Nih, apa yang bakal terjadi nih habis ini? Pikir si Imah cemas. Udah selesai minum, habis, Imah terdiam bentar, dia nunggu nih. Dan apa terjadi? Belum ada apa-apa, masih biasa. Semenit, 2 menit, nggak ada apa-apa, Wak. Tapi lama-lama mata ya si Imah ini berat kali. Kepalanya tuh berat aja. Macam angguk sendiri. Iya macam orang ketiduran tuh loh, udah ngantuk. Dia gini lagi. Waktu sampai gitu kan. Kaget dia kan, kebangun. Dan kalian tahu, waktu dia nengok ke sekeliling rumah, Wak, di detik itu juga lemah lututnya si Imah waktu ngelihat kondisi rumah itu mendadak berubah total. Rumah besar yang biasanya kelihatan bersih rapi itu tiba-tiba jadi kotor, berantakan, cat-cat dinding yang ngelupas, macam betulan rumah kosong yang udah nggak dihuni. Hah? Apa nih? Kok jadi kayak gini rumahnya? Ya Allah, ini bilang Bu Darmi itu betul, jangan-jangan memang rumah kosong ini. Kalau betulan rumah ini kosong, terus Pak Haji, Bu Haji itu kemana? Ya selama ini aku ketemu siapa? Belum selesai si Imah mencerna semua kanan itu, Wak, tiba-tiba Imah dengar ada suara berisik-berisik dari dalam kamarnya Pak Haji. Di situ duk makin gak karu-karuan lagi jantungnya si Imah. Soalnya Imah ingat betul, Wak, terakhir kali sebelum dia minum apa segala macam itu, Pak Haji sama Bu Haji memang lagi ada di kamar. Imah tataplah pintu kamar itu kan sambil nunggu kira-kira apa yang keluar. Iya kan? Dan gak lama, Wak, betul pintu kamar tuh terbuka sendiri. Dan dari dalam sana muncul 2 sosok pocong dengan wajah yang hancur, tapi wajahnya mirip sama Pak Haji, Bu Haji, Wak. Pocong yang keluar sambil tersenyum menyeringai. Kedua sosok tuh bilang apa? Katanya mau cari kerjaan, loh. Di kerjaannya aja. Wah, pemandangan semenyeramkan itu bikin sekujur tubuhnya si Imah langsung kaku. Dia mau teriak rasanya, tapi macam suara itu nggak keluar. Sementara 2 pocong tadi tuh kayak ngedekat gitu. Imah cuma bisa nangis, berdoa, nggak lama pingsan langsung aku. Pingsan Imah di situ. Pocong, Wak. Rumah kosong. Aduh, udah berapa lama Imah itu pingsan, Wak. Sadar-sadar dia udah dikerumunin banyak orang. Ternyata Mbok Darmi itu, tetangga yang kemarin sempat ngobrol sama si Imah, sempat dengar ada suara teriak dari dalam rumahnya siapa ini. Dan pas dicek ternyata Imah pingsan. Dia kenal sama si Imah, nih kan sempat kenalan. Mbok Darmi langsung panggil tetangga-tetangga yang lain untuk nolongin Imah. Terus Imah dibawa lah itu ke rumahnya Mbok Darmi. Anehnya di sini, Wak, rumah tuh kan rumah kosong, kekunci. Nggak jelas Imah tuh bisa masuk dari mana. Didobrak sama tetangga. Didobrak. Kan itu memang rumah kosong, tapi memang dalam keadaan terkunci. Imah ada di dalam itu. Nggak tahu lah tuh kenapa Imah bisa di dalam itu. Yang jelas diangkut sama si warga. Waktu Imah ini sadar, Mbok Darmi sama tetangga yang lain berusaha menenangkan Imah yang kelihatan masih shock juga ya kan.
Terus setelah keadaannya mulai tenang, barulah Wak Imah menceritakan semuanya soal dia yang kemarin lagi struggle nyari kerja gitu kan. Terus dia akhirnya dapat kerja gara-gara ketemu rumah ini, apa segala macam. Rutinitas kerjaan yang itu aja. Sampai itulah puncaknya penampakan pocong yang dia tengok tadi. Ceritain sama ibu-ibu sama warga di situ. Setelah nyimak semua ceritanya, warga di sana bilang kalau, Mbak, memang betul rumah itu punya Pak Haji dan Bu Haji, memang betul, Wak. Tapi warga di sana udah nggak pernah lagi ketemu sama mereka sejak 3 tahun yang lalu. Warga di sana nggak tahu, Wak, gimana kabar mereka berdua, apakah mereka masih hidup atau udah meninggal, apakah mereka pergi ke keluarganya pakai gimana. Cuman yang jelas 3 tahun tuh nggak pernah balik-balik. Ya rumah itu ya udah terbengkalai gitu aja, nggak pernah ada yang datang. Mereka juga nggak pernah sesekalian, nggak ada rumah tuh jadi kosong. Jadi bisa dipastikan, Mbak, sosok Pak Haji sama Bu Haji yang ketemu sama kamu kemarin itu bukan mereka, bukan Pak Haji dan Bu Haji sungguhan. Kemungkinan mereka berdua itu cuman sosok pocong yang lagi usil aja, terus sengaja nyerupain wajahnya Pak Haji Bu Haji. Dengar itu apa nggak makin shock si Imah kan, Wak, ya. Dia sama sekali nggak nyangka kalau majikanku ternyata makhluk gaib. Sejak tahu itu semua, Imah memutuskan untuk langsung pulang. Pada saat itu juga dia nggak akan pernah lagi mau balik ke rumah besar itu. Dan waktu nyampe rumah, Imah langsung ngecek juga upahnya kemarin, Wak. Jadi kan sebagian upahnya memang dipakai untuk beli makan sama kebutuhan sehari-hari kan. Sebagiannya lagi memang ada ditabung, ya kan. Nah pas Imah ngebongkar tabungannya, semua tabungan itu udah berubah jadi daun kering. Jadi daun, makin shock lagi lah dia di situ. Dia tuh duduk lemas, dia tatap lah itu daun-daun kering itu, campur aduk juga perasaan si Imah. Padahal aku cuma mau kerja loh di situ. Kok bisa-bisanya aku malah diganggu setan kayak gini, ya Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah ampuni aku kalau aku udah salah. Nah setelah menenangkan diri dari kejadian yang seram kali itu, Wak, Imah akhirnya bangkit dan mulai lagi mencari pekerjaan di tempat lain. Alhamdulillahnya kali ini Imah ini udah nggak diganggu-ganggu lagi. Meski memang kejadian ini tetap membekas sekali di hatinya, pasti akan paling nggak sekarang Imah sudah bisa kerja dengan hati yang lebih tenang lagi.